Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang baru saja melihat channel ini bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan pupuk organik cair yang super lengkap. Nah, di sini super lengkapnya yaitu pupuk cairnya bisa kita gunakan pada saat fase vegetatif atau pertumbuhan dan juga fase generatif atau juga disebut fase perkembangan atau pada pembuahan. Di sini sudah saya siapkan beberapa bahan-bahannya. Sebelum saya menjelaskan apa saja bahan-bahannya, di sini saya akan menjelaskan manfaat yang ada pada pupuk organik cair yang kita buat nantinya. Di sini pupuk organik cair yang super lengkap ini bermanfaat untuk tanaman kita seperti menyuburkan tanaman, memperbanyak perakaran, memperkokoh batang tanaman, memperlebat atau merangsang pembungaan, memperlebat buah pada tanaman, mengurangi rontok pada bunga dan juga buah, serta menambahkan cita rasa manis pada saat tanaman sedang berbuah, dan kemudian menjadi sumber makanan untuk mikroba yang ada di dalam tanah dan tentunya menyuburkan tanah kita. Setelah saya menjelaskan beberapa manfaat dari pupuk organik cair yang akan kita buat ini, di sini saya juga akan menjelaskan kandungan-kandungan apa saja yang terdapat pada bahan-bahan untuk pembuatan pupuk organik cair nantinya. Nah, di sini bahan-bahan atau unsur-unsur hara yang terkandung dari bahan kita racik nanti yaitu terdiri dari kandungan unsur hara makro dan juga mikro. Di antaranya yaitu seperti nitrogen, kalium, fosfor, kalsium, mangan, serta unsur hara mikro lainnya. Dan yang selanjutnya tak kalah pentingnya, di sini juga ada vitamin dan asam aminonya. Pupuk yang akan kita buat ini nantinya sangat-sangat super lengkap untuk tanaman kita. Baiklah, yang pertama di sini sudah saya siapkan air sabut kelapa. Nah, di sini air rendaman sabut kelapa yang kedua ya. Karena di air rendaman yang pertama itu masih memiliki kandungan tanin yang sangat tinggi. Jadinya saya gunakan air rendaman sabut kelapa yang kedua ya, sebanyak 4 liter. Selanjutnya bahan yang kedua yaitu ada PSB yang sudah jadi. Nah, selanjutnya di sini ada juga ekoenzim. Ini adalah air saringan dari ekoenzim yang sarinya sudah kita saring. Selanjutnya di sini ada asam amino. Selanjutnya ada micin, dan yang terakhir ada molase sebagai makanan untuk mikroba di pupuk organik cair kita ini. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke proses pembuatannya. Nah, di sini sudah saya siapkan gelas ukur untuk mengukur seberapa banyak cairan atau larutan yang akan kita berikan ke dalam wadah ini. Nah, di sini yang pertama kita masukkan larutan atau cairan PSB sebanyak 100 ml. Kemudian kita tuangkan dalam wadah ini. Lalu kita campur. Kita aduk-aduk sampai merata. Selanjutnya bahan yang kedua bisa kita tuangkan ke dalam gelas ukur ekoenzim sebanyak 100 ml juga. Selanjutnya kita tuangkan ke dalam wadah ini. Lalu kita aduk-aduk sampai merata. Kita tuangkan juga cairan asam amino sebanyak 100 ml. Setelah itu kita satukan ke dalam wadah ini. Selanjutnya di sini ada Ajinomoto. Ini bisa kita tuangkan sebanyak 1 sendok makan. Lalu kita campur dan aduk sampai merata.
Dan untuk bahan yang terakhir, sebagai sumber makanan untuk pupuk organik cair kita ini, kita berikan 4 tutup botol molase. Setelah semua bahan kita campurkan dalam satu wadah, kemudian kita aduk-aduk sampai semua bahan menjadi homogen. Pupuk organik cair yang super lengkap ini bisa kita simpan ke dalam wadah yang tertutup atau bisa juga menggunakan botol. Kemudian kita lakukan fermentasi minimal 2 hari. Setelah kita sudah memfermentasi pupuk ini selama 2 hari, maka pupuk paket super lengkap ini sudah bisa kita aplikasikan ke tanaman kita. Untuk cara aplikasinya, Sobat Caping bisa lakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan cara pengocoran, dan yang kedua bisa dengan cara penyemprotan. Dosis penyemprotan dan pengocoran, larutkan pupuk organik cair super lengkap ini sebanyak 15 hingga 20 ml ke dalam 1 liter air biasa. Lalu siramkan ke tanaman. Untuk interval waktu penggunaannya hanya digunakan 1 kali dalam 1 minggu. Nah, kalau kita melakukannya dengan cara berlebihan atau setiap hari dan dosis yang tinggi, akan menyebabkan tanah pada tanaman kita pH-nya akan menjadi asam. Nah, apabila sudah pH tanah kita asam, maka apapun yang kita berikan ke tanah kita tidak akan terserap oleh akar tanaman kita. Jangan melakukannya secara berlebih-lebihan, karena sesuatu yang berlebihan efeknya tidak akan baik untuk tanaman maupun untuk kita. Jadi tunggu apa lagi, jangan berlama-lama, langsung saja membuat pupuk organik cair ini, karena biar kita saling mendapatkan manfaatnya. Sekian video kali ini tentang proses pembuatan pupuk organik cair. Semoga kita mendapatkan manfaatnya. Dukung terus channel ini dengan cara di subscribe, komen, like, dan juga share. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani.